Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arik Aulia Prasetyo dari Prodi S1 Manajemen kelas H1. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan tentang atau penyerapan materi dari filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang paling mendalam dan dianggap telah dipercaya serta diyakini sebagai suatu kesatuan norma dan nilai yang dianggap benar, adil dan bijaksana serta sesuai dengan kaidah didirikannya NKRI. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari filsafat Timur yang berdasarkan pada ketuhanan dan keagamaan, berbanding terbalik dengan filsafat Barat yang mana banyak orang yang percaya Tuhan tapi tidak menganut agama tertentu. Sistem filsafat Pancasila. Pancasila dengan 5 silanya pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksud dari sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling memiliki kerjasama untuk mendapatkan atau meraih tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan hakikat dasar adalah suatu kesatuan yang organis. Dengan demikian, maka Pancasila pada dasarnya merupakan sistem filsafat, dalam artian bahwa bagian-bagian dari Pancasila yang paling menonjol adalah sila-silanya yang saling berkaitan erat, sehingga membentuk suatu struktur menyeluruh. Dari struktur yang muncul itulah tercipta nilai-nilai kebijaksanaan dan cinta. Fungsi filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila memiliki fungsi atau peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tingkah laku sebagai bentuk perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Kajian filsafat Pancasila. Yang pertama, kajian ontologis. Pancasila secara kajian ontologis dimaksudkan sebagai cara untuk mengetahui hakikat dasar sila-sila yang terkandung di dalam Pancasila. Dalam makna lain disebutkan juga bahwa hakikat dasar ontologis ialah manusia yang memiliki hak-hak mutlak yang terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, jasmani dan rohani, serta sebagai makhluk individu dan sosial, makhluk pribadi dan makhluk. Kedua, kajian epistemologis. Kajian epistemologis filsafat Pancasila bertujuan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila yang memiliki fungsi sebagai suatu sistem pengetahuan. Yang ketiga, kajian aksiologis. Kajian ini bertujuan untuk membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Penerapan filsafat Pancasila dalam dunia pendidikan. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Filsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, maka Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, sistem pendidikan nasional Indonesia wajar apabila dijiwai, didasari, dan mencerminkan identitas Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri yaitu integral, etis, dan religius. Penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, kita dapat menerapkannya dari sisi religius kita, contohnya dengan rajin ke masjid untuk melaksanakan sholat. Pada sila kedua, kita dituntut untuk menjadi individu yang adil terhadap sesama manusia, tidak bertindak diskriminatif terhadap suatu golongan, serta memperlakukannya dengan etika kemanusiaan. Ketiga,
Pada sila yang ketiga ini terdapat seruan untuk saling bersatu sesama bangsa Indonesia, tidak berpecah belah meskipun Indonesia memiliki banyak suku, banyak agama, banyak kultur, banyak adat istiadat. Namun pada hakikatnya kita semua tetaplah Indonesia satu. Sila keempat berisi perintah agar kita dapat menyelesaikan segala masalah kita, khususnya masalah dalam lingkar organisasi dengan cara bertukar pikiran atau yang disebut dengan bermusyawarah. Pada sila yang terakhir atau yang kelima menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya adalah dengan memberikan hak-hak seseorang yang memang semestinya dia dapatkan dari diri kita.